Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas penjadwalan proses sistem operasi, yaitu Non-Preemptive Priority Scheduling. Kita akan bahas langkah demi langkah bagaimana proses dipilih untuk dieksekusi berdasarkan prioritas, dan bagaimana cara menghitung waktu tunggu dan waktu penyelesaiannya. Dan juga proses dengan prioritas tinggi kadang harus sabar menunggu karena kita masuk di dunia preemptive priority scheduling. Di video ini, saya akan jelasin secara runtut dan gampang dimengerti dengan contoh soal. Selanjutnya, contoh soal preemptive priority scheduling. Di sini, kita mempunyai 3 proses yang akan dikerjakan oleh sistem operasi, yaitu proses pertama, dan proses kedua datang pada detik ke-0. Proses 1 memiliki urutan prioritas ketiga dan burst time 10 detik. Proses kedua memiliki prioritas pertama. Selanjutnya, proses ketiga datang pada detik ke-5 memiliki urutan prioritas kedua dan memiliki burst time 4 detik. Sekarang kita coba untuk menjalankan proses-proses tersebut. Kita lihat pada kolom arrival time, proses 1 dan proses 2 datang pada detik ke-0. Namun proses 2 memiliki urutan prioritas yang lebih tinggi, maka proses 2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya, proses 1 akan dijalankan. Pada detik ke-5, proses 3 datang. Meskipun proses 3 memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses 1 akan tetap diselesaikan terlebih dahulu karena kita sedang menggunakan mode non-preemptive. Selanjutnya, proses 3 akan diletakkan di head queue. Setelah proses 1 selesai, selanjutnya proses 3 akan dieksekusi hingga selesai. Nah, selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari turnaround time, waiting time. Sebelumnya kita isi dahulu kolom completion time proses 1 selesai pada detik ke-13. Lalu proses 2 selesai pada detik ke-3. Dan proses 3 selesai pada detik ke-17. Selanjutnya adalah menghitung turnaround time atau TAT dengan rumus CT kurang AT. Proses 1 bernilai 13, proses 2 bernilai 3, dan proses 3 bernilai 12. Selanjutnya, menghitung waiting time atau waktu tunggu dengan rumus TAT kurang BT. Proses 1 bernilai 3, proses 2 bernilai 0, dan proses 3 bernilai 8. Sehingga kita dapat menemukan rata-rata dari turnaround time dan ketiga proses yaitu 9,33 detik. Dan rata-rata waktu tunggu yaitu 3,67 detik. Itulah pembahasan kita tentang non-preemptive priority scheduling, mulai dari urutan eksekusi, proses, sampai perhitungan turnaround time dan waiting time. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk lebih memahami konsepnya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang priority. Di sini saya punya contoh yang preemptive, berarti dia bisa diubah-ubah. Maksudnya dia bisa terganggu atau terstopkan. Nah, yang pertama di sini saya punya tiga task atau tiga proses. Yang pertama itu P1, dia arrival time-nya itu di detik pertama 0, terus burst time-nya 4, lalu prioritasnya 3. Jadi prioritas itu semakin kecil nilainya, semakin tinggi prioritasnya. Jadi kalau ada 3, 2, 1, maka prioritas paling tinggi itu ini si 1 ini sebenarnya. Selanjutnya ada P2, bisa dilihat arrival time 1, terus burst time-nya cuma 2, lalu untuk prioritas 3, arrival time 2, dan burst time 3. Prioritasnya 2. Oke, kalau secara proses manual, ya, saya udah bikin tabelnya. Kita bisa lihat, ketika detik 0 itu, si P1 datang, arrival time-nya datang, dengan burst time 4, prioritas 3.
Jadi di detik 0,0001 dia mulai dijalankan si P1 ini. Lalu kemudian ketika di P1, di detik ke-1 datang si P2. Ya, maksudnya ready atau waiting. Nah, sementara si P1 berarti dari 0 kan 4 dia tadi, terus ke 1 berarti dia sudah 3 detik, tinggal 3 detik lagi. Cuman karena ini preemptif, bisa arti itu kayak bisa terganggu. Dilihat lagi nih di detik 1,0001 dia dicek di antara P1 sama P3 ini. Kan tadi kita based on prioritas ya. Dilihat prioritasnya paling tinggi itu siapa? Oh, ternyata si P2 nih. Karena prioritas dia 1. Semakin kecil semakin tinggi prioritasnya. Jadi di detik 0002-nya itu ya P2 yang dijalanin, bukan si P1 lagi. Jadi ketika P2 dijalanin ini sampai di detik kedua P3 masuk. Berarti di detik kedua, oh jadi sebelumnya di P1 tadi dia kan 3 tuh, pas detik 1, pas disimpan dia masih 3. Dan itu nggak akan berjalan karena dia masih masuk ke waiting list. Selanjutnya ketika di 002 P2 ini dijalankan. Nah, di waktu kedua, di detik kedua datang P3. Datang P3 dengan burst time 3 dan prioritas 2. Nah, si P2 tadi sebenarnya ya kita nggak perlu cek ya. Sebenarnya akan ada pengecekan, tapi karena ini udah jelas nih prioritasnya paling tinggi gitu. Jadi bakal tetap dijalankan. Nah, berarti P2 kan dijalankannya jadi di detik 1. Dia tuh burst time 2, berarti selesai itu di detik ketiga. Ini ketika P2 sudah selesai. Nah, selanjutnya di detik ke-3,001 itu ya mereka kan mengecek tadi tuh di antara P1 sama P3 prioritas paling tinggi ternyata P3. Ya udah, P3 dijalankan sampai selesai karena burst time-nya di 3 detik. Ya berarti selesai di 6 karena kan boleh start 3 dan selesai di 6. Jadi P2 udah selesai, P3 udah selesai. Selanjutnya ya tinggal si P1 ini. P1 ini prioritasnya cuman 3, jadi dia paling terakhir di antara ketiga proses ini. Makanya jadi jalan paling terakhir. Jadi di detik ke-6 si P1 baru mulai dan berakhir itu di detik ke-9. Nah, kalau kita punya gancarnya, dia akan kelihatan seperti ini. Jadi P1 mulai duluan nih. Nah, tapi di detik ke-1 P2 itu datang dengan prioritas 1. Ini kita tahu deh prioritas 1. Lalu si P3 datang juga dengan prioritas kedua. Selesai prioritas pertama ini datanglah si P3 ini dilakukan duluan. Lalu P1 tadi yang prioritasnya 3 itu ya baru dikerjakan sekarang gitu. Nah, selanjutnya untuk perhitungan kayak complete time, turnaround time, waiting time dan sebagainya, ini kita bisa lihat P1, P2, P3 tadi arrival time-nya segini dan burst time-nya segini. Nah, starting time-nya itu kita lihat tadi di gancarnya kelihatan. Jadi starting time-nya P1 itu kan di detik 0. Terus juga untuk P2 itu startingnya di detik 1. Karena dia menang prioritas dari P1 dan ya dijalankan duluan. Waktu dia sampai, dia langsung menjalankan gitu karena prioritas dia lebih tinggi. Nah, untuk P3 sendiri walaupun arrival time-nya waktu dia datang ke detik kedua, cuman dia dijalankan ketika di detik ketiga, di saat si P2 udah selesai. Jadi si prioritas pertama udah selesai nih, baru deh si prioritas yang kedua ini si P3 ini jalankan. Nah, selanjutnya, ini lupa terus prioritas ya. Jadi ini 3 nih, ini 1, ini 2. Nah, selanjutnya complete time-nya itu bisa kita lihat P2 ini selesai di detik ke-3. P1 walaupun mulai dari 0, dia selesai itu di 9. Dan P2 dimulai dari 1 selesai di 3, dari P3 itu start dari detik ke-3 dan selesai di detik ke-6. Selanjutnya untuk turnaround time-nya itu complete time-nya itu dikurangi dengan arrival time. Nah, jadi 9 dikurang 0 ya 9, 3 dikurang 1 itu 2, 6 dikurang 2 itu 4. Nah, untuk WT-nya atau waiting time itu dari turnaround time dikurangi dengan burst time-nya. Jadi si TATP1 ini kan 9 dikurangi dengan burst time-nya 4, berarti dia udah nunggu 5 detik tuh. Nah, sementara P2 karena dia tadi prioritas pertama ya, P2 dikurang 2 itu 0, dia langsung jalankan saat itu juga, dia nggak ada waiting time. Nah, untuk P3 dengan TAT dia yang 4,
terus juga dikurangin dengan burst time dia 3, dia tadi ada nunggu waktu 1 detik tuh, dia datang kan detik kedua tapi baru jalankan detik ketiga, nah kayak gitu. Nah waiting time 1. Selanjutnya untuk RT-nya ini itu dari starting time dikurang dengan arrival time-nya. Starting time-nya itu di P1 detik 0 dikurangi dengan arrival time-nya 0, ya 0 gitu. Untuk si P2 karena tetap dijalankan langsung ya 0. Terus untuk P3 karena tadi dia ada nunggu juga 1 detik, jadi di starting time-nya itu di P3, rival time-nya itu di 2. Nah ini kenapa WT sama RT-nya beda ya, karena dia preemptif, bisa diganggu gugat istilahnya. Jadi waiting time walaupun runtime-nya, maksudnya waktu pertama kali dia mulai itu langsung, tapi kita nggak tahu tuh kapan, berapa lama dia menunggu yang lain dilakukan. Ini karena P1 ini contoh paling jelas. P1 nya kan harusnya dia nggak ada waiting time tuh, karena kan di pikiran kita ketika dia datang dia langsung jalankan, dia nggak ada nunggu. Padahal sebenarnya ada, dia nunggu ketika prioritas dia kalah terus dilakukan proses lainnya. Sementara ya runtime-nya emang bener 0, tapi waiting time itu beda lagi. Nah untuk rata-rata RT-nya itu ada 0,3, 1 tambah 1 dibagi 3 nih ya 0,3. Terus juga rata-rata WT-nya itu 5 tambah 0 tambah 1 itu 6, bagi 3 itu 2. Nah itu tadi pembahasan singkat saya sebagai salah satu contoh soal dari priority yang preemptif. Selanjutnya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil simulasi penjadwalan proses dengan menggunakan algoritma priority scheduling non-preemptive. Yang pertama, soal yang saya gunakan terdiri dari 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Setiap prosesnya memiliki 3 parameter utama, yaitu arrival time, burst time, dan priority. Proses P1, saya menggunakan burst time-nya 6 dan priority-nya 3, dan AT-nya 0, P2 1 AT-nya, BT-nya 4, priority-nya 1, P3 2 AT-nya, 5 BT-nya, dan 2 prioritasnya. P4 3 AT-nya, 2 BT-nya, 4 prioritasnya. Selanjutnya, urutan eksekusi prosesnya. Karena algoritma ini non-preemptive, maka proses yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan oleh proses lain, meskipun ada proses dengan prioritas lebih tinggi. Nih, simulasi proses berjalannya sebagai berikut. Waktu 0, P1 datang dan langsung dijalankan. Waktu 1 sampai 3, P2, P3, dan P4 datang, tapi tetap harus menunggu karena P1 belum selesai. Waktu 6, P1 selesai, P2 punya prioritas tertinggi, jadi dijalankan. Waktu ke-10, P2 selesai, proses selanjutnya adalah P3. Waktu 15, P3 selesai, dan terakhir P4 dijalankan. Waktu ke-17, semua proses selesai. Nah, ini dia bentuk Gantt chart-nya. Di Gantt chart ini, kita bisa melihat kapan setiap proses mulai dan berakhir dijalankan oleh CPU. Nah, sekarang perhitungannya. P1 itu ST-nya diawali dengan 0, P2 dengan 6, P3 dengan 10, P4 dengan 15. CT itu waktu selesainya P1 dengan 6, P2 dengan 10, P3 dengan 15, P4 dengan 17. Lanjut ke TAT. TAT itu CT dikurang AT. Berarti CT yang P1 itu 6 dan AT-nya 0, berarti tetap 6. Yang kedua P2 10, CT-nya dan AT-nya 1, berarti TAT-nya 9. P3 itu 15 CT-nya dan 2 AT-nya, berarti 13 TAT-nya, dan P4 17 CT-nya dan 3 TAT-nya, berarti TAT-nya 14. Dan WT itu perhitungan TAT dikurang BT, berarti TAT tadi kan 6. 6 dikurang 6 berarti 0.
untuk P1. Untuk P2, 9 dikurang 4 sama dengan 5. Dan untuk P3, 13 dikurang 5 sama dengan 8. Dan untuk P4, 14 dikurang 2, 12. Untuk RT-nya, ST dikurang AT. ST-nya 0, AT-nya 0, berarti P1 jawaban RT-nya 0. Dan yang P2 itu ST-nya 6, AT-nya 1, berarti RT-nya 5. P3 itu ST-nya 10, AT-nya 2, berarti RT-nya 8. Dan untuk P4 ST-nya 15, P4-nya 3, berarti RT-nya 12. Untuk menghitung TAT, seperti biasa mencari rata-ratanya, kita tambahkan semuanya. 6 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 14 dibagi dengan 4, jawabannya 10,5. Untuk WT sama seperti untuk mencari rata-rata sama aja rumusnya. 0 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 12 dibagi 4 sama dengan 6,5. Nah, kesimpulannya, algoritma ini tidak mengizinkan interupsi. Jadi, proses dengan prioritas lebih tinggi tetap harus menunggu proses sebelumnya selesai. Dan juga, algoritma ini cocok digunakan jika ingin menghindari proses preemption dan ingin proses berjalan sampai tuntas. Tetapi kelemahannya adalah proses prioritas tinggi bisa menunggu lama jika datangnya terlambat karena proses sebelumnya tetap dijalankan. Sekian dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang eh, eh, tentang algoritma penjadwalan CPU, yaitu preemptive priority scheduling. Nah, pada metode ini, CPU akan memilih proses yang prioritasnya paling tinggi untuk dijalankan. Selain itu, karena preemptive proses ini, ya proses yang sedang berjalan bisa langsung dihentikan jika ada prioritas proses lain yang datang dengan prioritas yang lebih tinggi. Nah, di sini saya ada soal. Nah, bisa kita lihat di sini P1 datang pada detik ke-0. Nah, CPU-nya kosong, jadi P1 langsung berjalan. Nah, lalu pada detik 1, proses P2 datang. Prioritas P2 lebih tinggi dari P1, maka P1 akan diberhentikan dulu dan P2 akan berjalan. Lalu di detik kedua, proses P3 datang. Tapi karena P2 masih jadi prioritasnya lebih tinggi, maka P2 tetap akan dijalankan. Nah, pada detik ketiga, di sini juga datang P4. Namun prioritas 2 masih tetap jadi yang lebih tinggi. Jadi P2 tetap lebih diprioritaskan atau dijalankan. Nah, proses P2 itu selesai pada detik ke-4. Nah, setelah itu proses dengan prioritas yang paling tinggi itu adalah pada P1 karena prioritasnya 2 di sini. Maka P1 akan berjalan. P1 berjalan dari detik ke-4 sampai ke detik ke-8. Nah, lalu prioritas dengan tertinggi berikutnya adalah P4 karena dia mempunyai prioritasnya 3 di sini. Jadi P4-nya terus berjalan pada detik ke-8 hingga detik ke-14. Nah, setelah P4-nya selesai, di sini kita mempunyai proses terakhir yaitu P3 karena mempunyai prioritas yang paling rendah yaitu 4. Nah, baru P3 ini dijalankan pada detik ke-14 hingga detik ke-22. Lalu berikutnya kita menghitung waiting time atau waktu proses menunggu antrian sebelum dijalankan. Rumusnya itu waktu proses selesai dikurang waktu kedatangan. Nah, bisa kita lihat di sini P1-nya. Waktu proses P1 selesai itu 8 kan. Waktu kedatangannya 0. Jadi tinggal kita kurangi. Begitu juga dengan P2. P2
waktu proses selesainya itu 4 dan waktu kedatangannya itu 1. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Begitu juga dengan P3-nya. P3-nya waktu proses selesainya itu 22. Nah, arrival time-nya 2. Jadi 22 dikurang 2 sama dengan 20. Begitu juga dengan P4. P4 di sini waktu selesainya itu 14 dan waktu kedatangannya itu 3. Jadi 14 dikurang 3 sama dengan 11. Nah, tinggal kita jumlahkan, dapatlah di sini hasilnya 42. Untuk mencari rata-rata tinggal kita bagi 4 karena prosesnya ada 4. Dan dapatlah kita di sini 10,5. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan menghitung waiting time, yaitu waktu pertama kali, eh, maksud saya waktu proses menunggu di antrian sebelum jalankan. Nah, di sini P1-nya rentannya itu adalah kan di sini 8 tadi udah kita cari tadi dapatnya hasilnya 8. Berstamnya di 5. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Begitu juga dengan P2-nya rentannya di sini ada 3. Berstamnya juga 3. Jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Begitu juga dengan P3. P3 di sini kita dapat TAT-nya 20. Nah, berstamnya di sini kita lihat 8. Jadi 20 dikurang 8 sama dengan 12. Begitu juga dengan P4-nya. TAT kita dapatkan tadi 11. 11 terus berstamnya juga 6. Jadi 11 dikurang 6 sama dengan 5. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 0 tambah 12 tambah 5 tambah dengan 20, dapat hasilnya 20. Lalu kalau untuk mencari rata-ratanya kita bagi dengan 4. Nah, yang terakhir kita juga menghitung respon time. Nah, respon time ini yaitu pertama kali proses waktu dijalankan setelah datang. Nah, rumusnya itu start time dikurang arrival time. Ya udah, tinggal kita kita kurangi start time dengan arrival time. Pada P1 ini sudah jelaskan tadi start time-nya itu 0 dan arrival time-nya juga 0. Pada P2 juga start time-nya di sini 1. Start time-nya 1, arrival time-nya juga 1. Begitu juga dengan P3-nya. P3-nya kita lihat start time-nya berapa. Start time-nya 14. Nah, start time-nya 14, arrival time-nya di sini berapa tadi? 2. Jadi 14 dikurang 2 sama dengan 12. Juga begitu juga dengan P4-nya. P4-nya start time-nya kan 8. Start time-nya 8, arrival time-nya 3. Jadi 8 dikurang 3. Dapat hasilnya 5. Jadi tinggal kita jumlahkan 12 tambah 5 yaitu 17. Untuk mencari rata-rata tinggal kita bagi juga dengan 4. Jadi dapatlah hasilnya 4,25. Oke lanjut, di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi penjadwalan proses menggunakan algoritma Priority Scheduling Primitive. Model soalnya seperti berikut. Pertama, kita hitung dulu total burst time-nya untuk memastikan saja bahwa total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas CPU itu berapa. Sekarang, kita masuk ke penjelasan soalnya. Pada detik ke-0, proses P1 datang lebih dulu, jadi langsung dieksekusi. Detik 1, proses P2 datang karena P2 punya prioritas 2 lebih tinggi dari P1, maka P1 dihentikan sementara dan CPU diberikan ke P2. Detik 2, proses P3 masuk dan punya prioritas 1, itu lebih tinggi dari P2, jadi P2 juga dihentikan dan sekarang P3 dijalankan. Detik 3 hingga 6, P3 tetap berjalan karena belum ada proses lain yang punya prioritas lebih tinggi. Detik 6, proses P5 datang. Prioritasnya juga 1, sama seperti P3. Karena P3 hampir selesai, kita selesaikan dulu P3, lalu lanjut ke P5. Detik ke-7, P5 hanya butuh 1 detik, jadi langsung selesai. Detik 8 dan 9, sekarang kembali ke P2 yang tadi sempat dihentikan. Sisa waktunya 2 detik. Kita jalankan sampai selesai. Detik 10 sampai 13, P1 kembali dijalankan. Dia punya sisa waktu 4 detik. Kita jalankan sampai selesai. Detik 13 hingga 15, P4 dijalankan karena dia satu-satunya proses yang belum dijalankan. Dia datang dari detik 4. Tapi karena prioritasnya paling rendah,
dia baru dijalankan sekarang. Kita lanjut ke ST dan CT-nya. Pada P1, ST-nya dimulai dari 0 dan berakhir di 13. Pada P2, dimulai dari detik 1 dan berakhir di detik 9. Pada P3, dimulai dari detik 2 dan berakhir di detik 6. Pada P4, dimulai dari detik 13 dan berakhir di detik 15. Pada P5, dimulai dari detik 6 dan diakhiri di detik 7. Untuk TAT di proses P1 adalah 13, P2 8, P3 4, P4 11, dan P5 1. Untuk WT di P1 adalah 8, P2 5, P3 0, P4 9, dan P5 adalah 0. Untuk DRT, P1 adalah 0, P2 0, P3 0, P4 9, dan P5 adalah 0. Untuk rata-rata TAT-nya, yaitu 13 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 1 dibagi 5 sama dengan 7,4. Rata-rata dari WT-nya 8 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 0 dibagi 5 sama dengan 4,4. Rata-rata RT adalah 9 dibagi 5 sama dengan 1,8.